Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga anak-anak, keluarga anak-anak, ustadz dan keluarga ustadz semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari segala mara bahaya, segala macam penyakit. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera mengangkat musibah yang disebut dengan pandemi COVID-19 atau corona. Jadi jangan lupa anak-anak setiap kali setelah selesai sholat berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari penyakit yang satu ini dan tentunya penyakit-penyakit lainnya ya. Ini merupakan pertemuan pertama kita ya anak-anak. Nah, ketika kita sudah dijauhkan dari pandemi ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah akan belajar secara tatap muka kembali. Baik, buku yang akan kita pelajari adalah buku Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina bagian 4, jilid 4. Jadi ABY anak yang bagian 4. Silakan anak-anak buka halaman 1. Halaman 1, di sana ada judul Safartu minal qaryati ila Makkah. Safartu minal qaryati ila Makkah. Saya melakukan perjalanan minal qaryati dari desa ila Makkah menuju Makkah. Silakan anak-anak perhatikan, unzur wastami wa'id. Perhatikan, ya, dengarkan, kemudian ulang. Percakapan antara Soleh dan Muawiyah. Nah, ini cukup panjang ya percakapannya. Namun sebelumnya kita artikan terlebih dahulu ya, kita terjemahkan biar anak-anak memahami maksud dari percakapan ini. Soleh berkata, "Kaifa safarta ila Makkah ya Muawiyah?" Bagaimana engkau melakukan perjalanan ke Mekah ya Muawiyah? Wahai Muawiyah. Kemudian Muawiyah menjawab, "Safartu bit-ta'irah." Saya melakukan perjalanan dengan pesawat. Pakai pesawat juga ya. Itu anak-anak bisa lihat ya. Di situ ada gambar pesawat. Wa kaifa safarta minal qaryati? Bagaimana? Katanya Soleh. Dan bagaimana kamu melakukan perjalanan dari desa? Safartu minal qaryati bil qitar. Saya melakukan perjalanan dari desa bil qitari dengan kereta. Nah, jadi di Arab juga ada kereta ya. Di Indonesia juga ada, di Arab juga ada. Lalu Soleh bertanya, "Tsumma madza?" Kemudian apa? Jadi setelah menaiki kereta, kemudian apa? Naik apa? Tsumma raqibna ta'irata ila Jeddah. Kemudian kami menaiki pesawat terbang ila Juddata ke Jeddah. Jadi di Jeddah itu nanti akan ada bandara ya, istilahnya bandara. Soleh kemudian bertanya, "Halil Madinatu Jeddah kabirah?" Apakah kota Jeddah itu besar? Naam, kabirah. Ya, besar, katanya Muawiyah. Soleh bertanya, "Tsumma madza?" Kemudian apa? Setelah naik, kan pertama naik kereta, naik pesawat. Lah, setelah itu naik apa? Muawiyah menjawab, "Tsumma dhahabna bil hafilati ila Makkah." Kemudian kami pergi bil hafilati, pergi dengan naik bis menuju Makkah. Tsumma dhahabna ilal madinati bisayyarah. Kemudian kami pergi ke Madinah dengan mobil. Soleh berkata, "Sausafiru ila Misra bid-darraja." Saya akan berangkat ke Mesir. Saya akan melakukan perjalanan ke Mesir. Bid-darrajati dengan sepeda. Ke Mesir naik sepeda. Ya, wong memang rumahnya dekat dari Mesir. Thumma ila Jeddah bis safina. Kemudian menuju Jeddah dengan kapal laut. Muawiyah berkata,
satasilu ba'da sanatin. Oh, kalau memang begitu, kamu naik sepeda menuju Makkah, kamu akan sampai ba'da sanatin setelah setahun. Nah, jadi begini anak-anak. Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustaz lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, kepada manusia secara umum, kemampuan untuk mengendalikan kendaraan. Pada awalnya, di zaman dahulu kala, kendaraan itu hanya misalkan seperti kuda atau seperti onta, keledai. Kalaupun ada, nanti ada kereta yang pakai kuda itu, dokar. Itu. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia untuk membuat kendaraan-kendaraan, mulai kendaraan darat, laut, bahkan kendaraan udara, yaitu lewat udara seperti pesawat terbang. Nah, makanya kemudian Allah mengajarkan kepada kita, Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita mengendarai sesuatu, entah itu sepeda, bahkan mengendarai onta, kuda misalnya, apa yang dibaca? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi doanya seperti ini, Maha Suci Engkau ya Allah yang telah memberikan kekuasaan kepada kami pada kendaraan ini. Nah, kembali lagi kepada kekuasaan Allah. Makanya dari percakapan Soleh dan Muawiyah ini, dia berangkat dari rumahnya menuju ke Mekah dengan melalui berbagai macam alat transportasi kendaraan. Pertama naik kereta, kemudian naik pesawat terbang, kemudian turun naik bis, turun lagi naik sepeda. Bahkan katanya Soleh di sini akhir-akhir mengatakan, saya mau naik sepeda kecil aja, sepeda ontel menuju Mesir. Katanya Muawiyah kemudian mengatakan, ya kalau menuju Mesir berarti kamu akan sampai dalam masa setahun, lebih dari setahun. Makanya kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita menggunakan kendaraan ini, alat transportasi ini. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana orang Arab berbicara, gaya bahasanya seperti apa, anak-anak nanti bisa menyeken tanda yang ada di bawah ini sehingga nanti akan muncul file bahasa Arabnya. Tinggal di play, nanti akan berbicara sendiri. Kemudian yang kedua, nah ini adalah mufradat kosakata yang nanti anak-anak harus hafalkan dan setor ke Ustadz melalui WA. Nah, apa katanya? Undur wastami wa'id. Pertama, perhatikan, dengarkan, dan kemudian ulang-ulang. Sama dengan yang tadi, diulang-ulang. Dan praktek mandiri. Kemudian, yusafiru. Kosakata pertama, yusafiru. Melakukan perjalanan. Yarkabu. Mengendarai atau menaiki. Kemudian, yasilu. Sampai. Jadi ada anak turun dari pesawat. Sampai. Yasilu. Sampai. Daraja. Sepeda ontel. Daraja. Sepeda ontel. Hafilah. Bis. Hafilah. Bis. Kemudian ta'irah. Ta'irah pesawat terbang. Qitar. Qitar itu kereta. Safina. Apa safina? Kapal laut. Kemudian madinatun. Madinah. Madinah itu kota. Sanah. Sanah itu tahun. Itu ada gambar 1438 Hijriah. Kemudian ada bulan-bulan di sampingnya. Kaifa. Bagaimana. Thumma. Kemudian. Ba'da. Setelah. Baik. Jadi ini anak-anak Ustaz tekankan kembali. Yang pertama. Ini nanti anak-anak setel. Di-scan yang pertama, nanti diulang-ulang bagaimana gaya bahasa orang Arab. Kemudian cara membacanya, cara berbicara, seperti itu. Dan kemudian anak-anak langsung praktek mandiri. Praktek mandiri menggunakan cermin, atau minta bantuan Abi dan Umi, atau ke saudaranya, atau saudarinya. Kemudian, yang bawah, kosakata di sini, ini harus dihafalkan dan disetor.
Kenapa? Karena ini merupakan kunci dari jawaban setelahnya. Jadi setelahnya itu nanti ada banyak soal-soal di mana jawabannya sendiri adalah ya di mufradat ini. Nah, anak-anak kalau sudah hafal mufradatnya itu sangat mempermudah dan sangat bisa ya untuk menjawab pertanyaan dengan mudah. Jadi seperti itu. Baik, ini saja ya dari Ustadz. Sebelumnya Ustadz sampaikan terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran ini dan mohon maaf ya. Barangkali ini ada yang rame nih, yang kecil ini bikin rame. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Gimana? Tetap semangat.